Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jumpa lagi sahabat Jiras TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan jaga kesehatan, jaga iman. Dimana hari ini kita dihadapkan dengan berbagai ujian-ujian keimanan, fitnah-fitnah yang bisa jadi hari ini seorang paginya dalam keadaan beriman, namun sore harinya sudah dalam keadaan kafir. Begitu juga sebaliknya, sore harinya dalam keadaan beriman dan paginya dalam keadaan kafir. Sahabat Jiras semuanya, seperti video yang kemarin saya akan merespon beberapa komentar dari YouTube Hijrah TV, channel yang lama ya. Di sini langsung saja kita lihat beberapa komentar dari subscriber yang saya nggak kenal ya sebenarnya, tetapi karena barangkali saya perlu sedikit menjawab komentar-komentar yang muncul atau tanggapan-tanggapan yang muncul di dalam video-video saya. Kali ini saya ingin melihat komentar dari akun Abizalia 1 bulan yang lalu. Dia menulis komentar, Muhammad Qasim mimpi dengan Allah, bukan berarti dia ketemu Allah. Beliau hanya mengatakan dia berbicara sama Allah, bukan melihat. Jangan suka mengada-ada, rugi jadi muslim. Konten Wahabi kayaknya nih. Yang pertama, sekali lagi banyak orang yang kemudian entah apa sebabnya, kenapa banyak orang bisa termakan oleh mimpi seperti ini. Mimpi berbicara sama Allah, berbicara sama Allah. Subhanallah amma yasifun, subhanallah amma tasifun. Maksudnya Allah dari apa yang telah kalian katakan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak kita ketahui kepastiannya, sekali lagi jangan pernah kita berani menyampaikannya. Apalagi kita bicara atas nama Allah. Kita mengatakan Allah berbuat begini, Allah berbuat begitu. Sesuatu yang dikatakan tanpa dasar mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala ini mengandung konsekuensi yang sangat berat, sebagaimana perkataan Bani Israel, kaum Yahudi dan Nasrani yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Ya, ingat ini ayat ini bicara tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan, orang Yahudi berkata Allah punya anak. Uzair itu adalah anak lelaki Allah, dan orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa itu putra Allah. Nah, apakah kalian wahai umat Islam akan berbuat seperti orang Yahudi dan Nasrani juga dengan mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui ilmunya atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak mengetahui ilmunya, mengatakan bahwa Allah berbicara kepada Muhammad Qasim, Allah berbicara kepada ulama, Allah berbicara kepada wali-wali Allah. Sungguhnya tidak ada manusia sekali lagi yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Allah jelaskan kecuali seorang nabi, seorang utusan Allah. Ya, tidak ada istilah yang lain. Maka dari itu sekali lagi saya balas seperti ini. Nah, ini muncul kalimat Wahabi. Wahabi lagi. Sepertinya umat ini sudah lebih alim dari nabinya ya. Sepertinya umat Islam ini sudah lebih alim dari Rasulullah. Naudzubillah. Akhi, ini channel punya saya punya saya sendiri. Saya seorang muslim, nggak pakai embel-embel, cukup saya seorang muslim saja, Islam. Dan untuk komentar antum, coba dibaca lagi komentarnya. Antum mengatakan beliau hanya mengatakan dia berbicara sama Allah ya, bukan melihat Allah ya. Antum cerna lagi kalimat itu, mana ada dalil maupun hadis maupun asar sahabat yang mimpi bicara sama Allah, bicara kok dengan Allah ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Saya berlepas diri dari ucapan-ucapan semacam ini.
yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat ini berbuat itu yang tidak ada sama sekali dasarnya, dalilnya, baik itu dari hadis Rasulullah apalagi ayat Al-Qur'an ataupun asar sahabat, ya nggak ada penjelasan kisahnya sahabat mimpi bicara sama Allah Subhanahu wa taala, mimpi mendengar suara Allah, nggak ada. Paling pol orang biasa seperti kita ini, ya kalau saya pun belum pernah berhenti Rasulullah, maka saya bukan siapa-siapa. Maka dari itu paling banter, ya paling pol orang mimpi Rasulullah itu yang sudah jelas ada hadisnya, ada dalilnya, ya bahwa Rasulullah ketika dilihat seseorang dalam mimpi maka setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi Rasul saja, ya nggak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala mimpi mendatangi manusia selain Nabi dan Rasul. Nah, kita lihat lagi komentar yang lain. Shallu ala Nabi, ini dari Danu Triwanto 1 bulan yang lalu. Saya berbaiat kepada Muhammad Qasim. Nah, ini loh contoh-contoh ya kebodohan umat Islam hari ini. Pak Danu Triwanto dari mana ya? Jelas nggak tahu. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa Bapak ini berbaiat kepada Muhammad Qasim? Kalau ini sebuah ya senda gurau, ya jangan bermain-main dengan syariat. Ya. Jangan bermain-main dengan syariat Allah, walaupun itu hanya senda gurau. Ya, antum bersenda gurau, di bercanda di sini saya berbaiat, walaupun nadanya bercanda, apalagi serius. Ya. Insya Allah, ya apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Yang kita ucapkan, insya Allah akan menjadi satu tindakan, kan begitu. Maka dari itu hati-hati ketika kita berbicara, ketika kita berdoa. Marilah kita berpikir lebih jauh, ya, berpikir lebih dalam. Jangan sampai kita seperti Bani Israel, ya seperti tanggapan saya, aneh-aneh umat zaman sekarang udah seperti Bani Israel, ya nampaknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa saya katakan seperti Bani Israel? Ya begitulah Bani Israel, satu kaum yang telah dijelaskan berkali-kali dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad alaihi sholawatullah, supaya kita tidak seperti mereka, supaya kita tidak seperti kaum yang dimurkai Allah dan kaum yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja karakter mereka, sahabat semua bisa lihat, baca di surat Al-Baqarah, surat Bani Israel dan yang lainnya, banyak sekali. Karakter-karakter itu sangat jelas Allah sampaikan, dan hari ini sudah mulai banyak umat Islam yang mengikuti, ya, atau yang meniru karakteristik Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani khususnya. Nah, maka insya Allah tidak lama lagi umat Islam akan mendapatkan balasan daripada apa yang mereka lakukan ketika mereka jauh dari syariat Rasulullah Muhammad alaihi salawatullah dan mereka berkiblat kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka tunggulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalian umat Islam semuanya, kita masih diberikan ampunan Allah, diberikan rahmat Allah. Ya, syukur-syukur kita diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Jangan sampai hukuman Allah untuk Bani Israel yang diserupakan dengan kera dan babi itu terulang di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, menjadi kaum yang diserupakan dengan binatang tersebut. Ya. Maka hati-hati dalam bicara, ya, sekali lagi hati-hati dalam bicara. Kemudian ada Abah Iwan, pelajari mimpinya dulu, bertabayun. Saya suruh tabayun, nggak perlu tabayun. YouTube banyak sekali kok tabayun gitu. Di YouTube sudah tersebar luas video-video dari Muhammad Qasim. Ya. Jadi tabayun bagaimana? Tabayun ke siapa? Sehingga saya jawab begini, mimpi it's okay, ya. Di akhir zaman akan banyak orang beriman mendapatkan mimpinya menjadi kenyataan. Terus apa faedah mimpi itu bila kita tidak juga paham ilmu akhir zaman yang benar? Larinya orang buru-buru alias tergesa-gesa ingin segera menjumpai Imam Mahdi, ya toh. Nah, ini loh Imam Mahdi, mimpinya benar jadi kenyataan. Lalu kalau Imam Mahdi kerjanya cuma mimpi, ya nggak mungkin lah Allah pilih dia jadi pemimpin. Ya, paling dia cuma jadi pemimpi. Ya Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat hijrah, ya kenapa saya sebut sahabat hijrah? Agar sahabat itu ketika saya sapa dengan sahabat hijrah begitu, muncul dalam diri kita itu semangat untuk hijrah begitu. Bukan sembarang saya mengambil istilah atau mengambil nama channel saya hijrah akhir zaman begitu. Supaya sahabat itu selalu terngiang-ngiang dalam telinga, dalam benak
dalam hatinya suatu semangat hijrah, motivasi hijrah akhir zaman yang sekali jalan tidak akan terpikir untuk kembali lagi. Kembali kemana? Karena kita menuju tempat yang lebih mulia dari sini, menuju pemimpin yang lebih mulia dari pemimpin kita hari ini, menuju keberkahan Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menuju kemenangan ya. Maka dari itu ketika seorang hijrah ini dia nggak akan terpikir untuk kembali, sudah nikmat di sana ya. Insya Allah seperti itu. Maka saya jawab seperti ini, jangan kita tergesa-gesa ya, jangan kita tergesa-gesa ingin membayat Imam Mahdi yang belum muncul, yang belum ada di Mekah, belum ada di Baitullah ya. Kita membayat seseorang yang belum jelas, yang belum pasti ya. Maka ini sebuah kesalahan yang nyata. Tetapi kenapa masih banyak juga saudara-saudara saya umat Islam ini yang masih juga ya seperti ini. Ini kemudian musnahnya seluruh dunia. Ciri fisik Al-Mahdi yang telah diriwayatkan oleh An-Nasai. An-Nasai ini apa? Hidung mancung, berdagu lebar seperti tameng. Berdarah Rasulullah SAW. Dia bukan ituran orang Arab, dia dimiliki identitasnya oleh Allah. Pertama ya, saya tanggapin dulu, tulisan saya itu orang yang sensitif ya. Jadi tulisan-tulisan yang menyangkut nama kemuliaan Rasulullah ya, kemuliaan agama, kemuliaan Allah, itu sebisa mungkin ya ditulis dengan benar gitu. Jadi jangan sampai ketika menulis itu asal-asalan. Sebisa mungkin kita muliakan ya, kita muliakan agama ini, Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya ya. Kalaupun menulis silahkan ditulis dengan sebaik mungkin. Kalau dalam ejaan huruf bahasa Indonesia itu ya, kalau sesuatu itu berkaitan dengan nama manusia, nama orang, ya, tempat dan sebagainya, terus yang huruf besar gitu loh. Nah, ini Rasulullah tulis huruf kecil. Terus apa nih? Jika ada yang bilang hadiahnya ini apa ini? Ibrahim bin Muhammad, salah fitnah Anda. Sedangkan Muhammad Qasim bin Abdul, dia bermimpi melihat kesayang umat Islam, bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan suara Allah yang sangat keras. Jadi kamu jangan fitnah. Ya, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kami tidak menyebutkan nama ayahnya sama dengan nama ayah para nabi. Jika benar namanya Muhammad bin Ibrahim, mana buktinya dan wujud orangnya sekarang? Apakah dia pernah bermimpi mendengar suara Allah dan bertemu dengan sang baginda Nabi? Apa ciri fisiknya sama dengan yang diberitakan Nabi? Syarat-syaratnya mutlak dan lengkap, tinggal ditunggu aja dan dia akan di depan pintu Ka'bah. Ya begitulah. Saya jawab, oke, saya nanya balik Anda, mana dalilnya bahwa syarat mutlak yang harus mendengar suara Allah dan bertemu Nabi? Ya Allah, itu pun mimpi saja ya. Apa coba faedahnya? Misal Anda bermimpi itu bertemu Nabi dan mendengar suara Allah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Saran saja sebelum Anda melangkah lebih jauh dengan mimpi-mimpimu, silahkan berkaca pada diri sendiri, siapa Anda, apa amal soleh Anda, bagaimana keseharian Anda, apa yang Anda jadikan petunjuk bahwa Anda merasa layak mengemban amanah yang besar di akhir zaman ini. Nah, ini sekedar introspeksi ya, pertanyaan buat kita semua. Kenapa saya lemparkan pertanyaan seperti ini? Supaya kita itu mengaca. Apakah kita itu layak ya, atau apakah kita itu betul-betul layak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita itu sudah merasa diri kita pantas ya, berada pada barisan Imam Mahdi? Apakah saat ini dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini membuat kita itu pantas, kita itu kemudian ya mengklaim atau kita kemudian mengikuti seseorang yang kita yakini itu sebagai Imam Mahdi? Apa yang membuat kita itu begitu yakin, kita memutuskan, menyimpulkan bahwa si fulan itu Imam Mahdi, si fulan itu calon Imam Mahdi? Tentu saya akan selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sambil sembari saya melihat pada diri saya sendiri selama ini apa yang sudah saya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesungguhan saya, bagaimana istihad saya, bagaimana mujahadah saya, bagaimana amal-amal seharian saya. Bila kita masih banyak berbuat ya kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat hal yang sia-sia, bahkan mungkin masih kita sering berdusta, kira-kira layak nggak kita kemudian mengklaim, mengucapkan bahwa ini Imam Mahdi, bahwa itu Imam Mahdi? Memang siapa kita? Siapa Anda? Anda seorang ulama, Anda seorang ahli ilmu, Anda seorang hafidz Quran, Anda seorang penghafal Quran, atau Anda seorang yang ahli dalam ilmu akhir zaman? Nah,
Kalau selama ini kita ini orang biasa saja, ibadah ya biasa-biasa saja, sering sholat mungkin masih bolong-bolong, sholat sunnah juga bolong-bolong, kemudian waktu kita habis untuk bekerja, nggak ada kesempatan atau barangkali tidak meluangkan, tidak sering atau sedikit meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran. Kemudian kita berani mengucapkan kalimat ini Imam Mahdi, si fulan Imam Mahdi. Apa dasar kita itu? Dasar kita itu apa? Apakah ada seorang ulama yang mendapat petunjuk dari Allah untuk menetapkan bahwa seorang ini Imam Mahdi? Nah, maka sahabat yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah yang muncul di tengah-tengah umat. Nah, salah satu fitnah yang muncul di tengah-tengah umat adalah fitnah perpecahan. Sebagaimana fitnah ini muncul di tengah-tengah umat Bani Israel antara kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah kaum yang sukanya berpecah belah, dan hari ini kita sudah dibuat berpecah belah, mulai dari sholatnya yang dibuat renggang, softnya jaga jarak dan lain sebagainya, sehingga ya salaman harus pakai jotos-jotosan begini, nah dan lain sebagainya. Kita secara tidak langsung sedang digiring untuk mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Kita digiring untuk mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, adat istiadatnya. Jadi hati-hati bagi sahabat semua, ya, subscriber saya, subscriber Hijrah Akhir Zaman khususnya, mohonlah petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita senantiasa diperlihatkan dengan jalan yang benar dan kita diberikan kesempatan untuk mengikutinya. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan petunjuk mana jalan yang sesat, dan mohonlah supaya kita dijauhkan dari jalan yang sesat. Demikian ya beberapa komentar yang saya tanggapi, mudah-mudahan bisa didengar oleh yang mengirim komentar serta bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya yang barangkali masih belum paham juga mengenai mimpi-mimpi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan jadikan mimpi bertemu Allah ini sebagai alasan untuk Anda mengikuti seseorang. Jangan, karena tidak ada sama sekali dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada manusia setelah wafatnya Rasulullah alaihi salawatullah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu wa sallallahu ala nabiyhi wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hijrah.